Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, tentu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran IPS. Pada materi kali ini adalah letak wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia, menjelaskan letak geografis Indonesia, menjelaskan letak geologis Indonesia. A. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembapan udara yang tinggi. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu A. Waktu Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. B. Waktu Indonesia bagian tengah meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. C. Waktu Indonesia bagian timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. B. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi sila. Batas wilayah Indonesia. Bagian utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur-Timur, Samudra Hindia, dan Laut Arafura.
Bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dampak Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Indonesia juga memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa dan sastra, peradaban sejarah, teknologi, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position. Selain itu, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Letak geologis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia terletak pada pusat pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Wilayah Indonesia Barat dilalui oleh Pegunungan Sirkum-Mediterania, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dilalui oleh Pegunungan Sirkum-Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di dunia, yakni lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini juga menyebabkan kenapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Yang ketiga, Indonesia juga terletak di antara dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Pengaruh letak geologis bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Yang kedua, Indonesia tanahnya subur. Yang ketiga, Indonesia sering terjadi gempa bumi. Yang keempat, Indonesia kaya akan barang tambang. Demikian materi pembelajaran IPS kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.